Ustazah. Oke, alhamdulillah. Kami mohon bimbingannya pada pagi hari ini. Bagaimana sih cara mendidik anak itu dengan penuh ketakwaan pada Allah, ya, dan memiliki ketangguhan dan memiliki keteguhan yang luar biasa. Baik, Ustazah Oki, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Hidayat selaku Ketua Yayasan Masjid Raudhatul Jannah. Assalamualaikum Bapak, salam kenal. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sukemi selaku Sekretaris Yayasan Masjid Raudhatul Jannah. Yang saya hormati Bapak Slamet Raharjo selaku Bendahara Yayasan Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ahmad Amari, anggota pengurus Yayasan Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Perhatian Ginting, dan seluruh para kepala sekolah, Ustazah Siti Isnawati, Kepala Sekolah PS Raudhatul Jannah, Ustadz Abdul Bari, Kepala SD Raudhatul Jannah, Ustazah Dini, Kepala SD Raudhatul Jannah 2, Ustazah Fidia, Ustazah Lisya, dan seluruh Bapak Ibu guru, wali murid yang saya tidak sebutkan satu persatu pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bertemu. Memang saya diberikan amanah untuk memberikan tausiah mengenai tetap tangguh dan teguh dalam kesulitan dan kemudahan. Maka sebenarnya yang saya tujukan pada hari ini adalah untuk Bapak dan Ibunya. Bukan untuk membentuk anaknya, melainkan Bapak dan Ibunya terlebih dahulu. Bapak dan Ibunya kuat dan tangguh, insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita kuat dan tangguh. Bapak dan Ibu, secara general pada hari ini saya akan membahas mengenai berbagai macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan kita silih berganti tiada berhenti. Allah kadang-kadang menguji kita. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyirus sabirin. Allah pasti akan uji kita, teman-teman sekalian. Terkadang Allah uji kita dalam Al-Baqarah 153 sampai 155, nanti teman-teman lihat. Terkadang Allah uji kita dengan ketakutan. Dalam kehidupan kita pernah takut, sahabat sekalian. Kalau kita ingat-ingat flashback selama puluhan tahun kita hidup, kita pernah takut dalam kehidupan ini. Itulah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi. Allah uji kita dengan ketakutan. Terkadang Allah uji kita minal khauf minal ju'. Terkadang Allah uji kita dengan kelaparan. Kadang kita bingung mengenai kondisi finansial kita. Terkadang Allah juga uji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Terkadang orang yang kita cintai Allah panggil terlebih dahulu meninggal dunia. Tidak karena umur, ada yang tua, ada yang muda. Dalam COVID ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari awal COVID sampai beberapa bulan terakhir. Saya sering mendapatkan kabar orang-orang yang meninggal dunia dari anak kecil hingga dewasa. Jadi itu Allah menguji kita silih berganti. Atau terkadang Allah uji kita dari kekurangan buah-buahan. Terkadang teman-teman ada yang berkebun, tidak mendapatkan panen, tidak mendapatkan hasil. Atau bahkan ada orang yang berumah tangga, tidak juga dikaruniai anak, tidak dikaruniai buah hati. Jadi Allah sendiri sudah menyebutkan setiap manusia pasti akan diuji, silih berganti terus, tidak akan pernah berhenti. Berhenti nanti ketika kembali kepada Allah dan masuk surga, berhenti ujian. Jadi setiap kita pasti punya ujiannya sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, jika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka akan disegerakan ujiannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan kepadanya, maka dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang diperbuat oleh orang itu nanti dibalasnya di hari kiamat. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita, pasti akan banyak ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita. Ketika kita punya konsep pemikiran seperti itu, teman-teman sekalian, insya Allah dengan pertolongan Allah, berapapun ujian-ujian yang datang kepada kita, maka tawakal ala Allah. Kita berserah kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Berat, sedih, iya, tapi selagi masih ada Allah, semuanya akan baik-baik saja. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, Allah sesungguhnya bersama dengan kita. Mohon izin teman-teman sekalian, ada yang boleh di-mute suaranya karena saya merasa agak sedikit ada suara yang mengganggu. Ya, terima kasih. Berikutnya, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat.
semua yang ada di sini ada 1.000 orang lebih yang bergabung dalam Zoom ini, kita punya ujian kita masing-masing. Ada yang Allah uji dari rumah tangganya, ada yang Allah uji dari anaknya, ada yang Allah uji dari keadaan finansial, Allah uji dengan hubungan orang tua atau hubungan dengan saudara lainnya, atau dengan para tetangga, atau dengan hutang, dan lain-lain. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh Allah mencintai suatu kaum, ketika Allah cinta satu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuknya. Barang siapa yang ridha, yang menerima takdir Allah, maka dia akan meraih ridhanya Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka terhadapnya. Karena ini mengenai parenting, maka kasus-kasus yang akan saya bawakan, contoh-contoh yang akan saya bawakan adalah mengenai anak, teman-teman sekalian. Mohon izin sebagai contoh, saya selalu menceritakan ini sebagai ibrah. Saya memiliki 4 orang anak ibu-ibu sekalian, 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 11 bulan. Dan anak saya yang keempat, alhamdulillah ala kulli hal, Allah anugerahi kelainan genetik. Ya, sebuah sindrom kelainan genetik yang tidak pernah saya sangka itu terjadi dalam kehidupan saya. Karena saya merasa bahwa seluruh keluarga tidak ada riwayat yang seperti itu. Maka qadarullah, takdir Allah, Allah takdirkan saya memiliki anak memiliki kelainan genetik yang tentu saja artinya harus ada terapi-terapi yang dilakukan seterusnya. Itulah yang menghantarkan pada saya akhirnya bertemu dengan ibu-ibu hebat lainnya yang memiliki anak dengan berbagai macam kelainan genetik ya, atau penyakit langka. Saya bertemu dengan orang-orang yang menerima takdir, ada yang menolak takdir, ada yang marah kepada Allah, ada yang tawakal ala Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang, tingkat keimanan seseorang ketika Allah berikan ujian kepada dirinya. Dia tawakal ala Allah, dia menerima, dan dia menjalankan takdir Allah dengan sebaik-baiknya, dia didik anak itu sebagai sebuah amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya, atau dia abai kepada anaknya. Maka teman-teman sekalian, kisah yang sering saya temukan justru memang di awal-awal beberapa orang pada akhirnya marah kepada Allah, tidak terima, kenapa anak saya begini, kenapa anak orang lain sehat, kenapa anak saya misalnya, kata sang ibu, kenapa anak saya tidak bisa berjalan, kenapa anak saya, kata seorang ibu, kepala anak saya sangat kecil, kenapa kepala anak saya sangat besar, kenapa mata anak saya tidak bisa melihat, kenapa tangan anak saya satu, kenapa anak saya seumur hidupnya harus, kata sang ibu ya, seorang ibu harus pakai alat bantu nafas dan sebagainya. Itu terjadi teman-teman sekalian sampai mereka menemukan satu titik yang artinya ya akhirnya tawakal ala Allah. Ketika kita sudah berserah, bertawakal, akhirnya semuanya menjadi lebih indah, lebih mudah. Seperti seorang ibu yang mengatakan, akhirnya setelah dalam keadaan yang tidak terima, ada satu titik di mana semuanya menjadi lebih mudah dalam mendidik anak, dalam membimbing anak ketika sudah tawakal ala Allah. Pasrah kepada Allah dengan cara minta pertolongan Allah untuk bisa mendidik, membimbing, menjaga anak tersebut. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu di sini dianugerahi anak yang sehat walafiat, Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah dengan itu. Yang mana banyak orang di luar sana yang harus bolak-balik ke rumah sakit untuk membuat anaknya sehat. Maka anak itu menangis, anak itu mungkin sangat aktif. Alhamdulillah anak itu bergerak dan anak itu bernafas dengan leluasa. Alhamdulillah, banyak yang harus kita syukuri. Maka yang harus kita lakukan adalah, saya menasihati diri saya sendiri, bukan banyak mengeluh tentang betapa aktifnya anak ini atau betapa cengengnya anak ini, bukan. Justru banyak bersyukur karena anak ini sehat walafiat, dan selanjutnya adalah kita minta pertolongan dari Allah, bersandar berserah kepada Allah, minta pertolongan pada Allah, kekuatan untuk bisa mendidik anak ini dengan sebaik-baiknya. Semua orang tua, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian pasti menginginkan anak kita harus jauh lebih baik daripada kita. Harus jauh lebih hebat daripada kita. Harus jauh lebih saleh daripada kita. Maka itu bisa kalau ibu, ayah menerima kondisi anak kita apapun itu, menerima keunikan apapun itu, dan minta kepada Allah kesabaran dalam mendidiknya. Kata Rasulullah, barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Jadi terkadang ujian datang dari anak-anak kita, teman-teman sekalian. Tapi ingat bahwa ketika kita kedepankan rasa bersyukur, Allah kasih amanah anak yang bersih itu pada diri kita, maka insya Allah dengan pertolongan dari Allah kita mampu untuk mendampingi anak-anak itu sampai akhir insya Allah. Maka berikutnya teman-teman sekalian, kita diajak merenung terlebih dahulu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, mencintai kita, maka Allah akan menguji kita. Di dalam Al-Qur'an posisi anak bermacam-macam teman-teman sekalian. Posisi anak alhamdulillah ada yang sebagai qurrata a'yun dalam Al-Furqan 7:4. Dia sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang harus kita ucapkan setiap saat.
anak-anak sebagai penyejuk hati. Tapi terkadang anak-anak dia bisa jadi perhiasan, sesuatu yang kita banggakan. Oh, anak saya pintar, bisa akselerasi, anak saya jago bahasa Inggris, kita pamerkan. Perhiasan namanya. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan anak-anak itu sebagai sesuatu yang indah. Perempuan-perempuan, kemudian harta yang banyak. Anak-anak itu memang fitrahnya sesuatu yang indah, perhiasan bagi kita. Tapi jangan salah, dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kadang-kadang anak-anak jadi musuh. Bahkan anak-anak kadang-kadang jadi juga cobaan untuk kita. Cobaan gak dari mana-mana, ternyata dari anak misalnya. Atau bahkan musuh gak dari mana-mana, tapi musuh anak. Banyak kan kita lihat di sosial media bagaimana anak yang melawan ibunya di pengadilan gara-gara rebutan harta gono-goni dan sebagainya. Atau anak yang justru KDRT kepada ibunya. Saya dapati kok teman-teman sekalian, bagaimana seorang anak yang kasar pada ibunya. Jadi ibunya ini takut pada anaknya. Atau mungkin ada di antara kita, anaknya kasar, udah mulai remaja, dia udah kasar, udah bisa pukul, ibunya takut. Anak sebagai musuh baginya. Ada yang begitu. Jadi posisi anak itu bermacam-macam. Maka di sini sekali lagi Rasul ingatkan, sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka dari berbagai macam ujian, termasuk salah satunya ujian anak misalnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, berserah bersandar minta pertolongan kepada Allah, maka Allah ridha, akan ada suatu kebaikan insya Allah. Tapi barang siapa yang murka, marah, saya nggak terima, kenapa anak saya seperti ini, kenapa dia begitu, maka pun Allah akan murka kepadanya. Baik teman-teman sekalian, tausiah kali ini tidak hanya tentang parenting, tapi juga berlaku umum mengenai ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang tabi'in yang berkata kepada ayahnya, seorang tabi'in dari ayahnya berkata, ayahnya berbicara, wahai Rasulullah, bertanya pada Rasul, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasul menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka dia akan mendapatkan ujian yang juga begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan ujian dan cobaan seterusnya hingga ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi kalau ada yang berkata, kenapa ya kok ujian nggak selesai-selesai? Sudah terkena sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sepertinya ujian nggak pernah selesai. Betul, ujian tidak akan pernah selesai, selalu seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 35, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan mati. Allah uji kita kadang-kadang dengan kebaikan, dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ujian teman-teman sekalian. Apakah kita bersyukur atau kita lupa sama Allah? Atau kadang-kadang Allah uji kita dengan keburukan, dengan kesedihan. Kata Al-Anbiya ayat 35. Dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi pahamilah bahwa setiap kehidupan kita penuh dengan ujian. Kita kehidupan yang baik, bahagia, sehat, anak-anak pintar, luar biasa. Hati-hati, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istidraj. Istidraj itu karena kita terlalu terlena dengan semua kenikmatan Allah, kita lupa pada Allah. Allah kasih anak pintar, anak sehat, suami ganteng, kaya raya, hidup bahagia. Allah kasih semuanya. Tapi ketika kita lupa pada Allah, Allah tetap terus kasih kenikmatan, itulah yang dinamakan istidraj. Jebakan dari Allah yang akan Allah kumpulkan dan Allah balas nanti di hari akhir. Itu yang lebih mengerikan. Makanya jangan teman-teman sekalian, mohon izin, kita membanding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Dan kita mengatakan betapa bersyukurnya dia. Dia punya kehidupan yang begitu, begini, begitu, begini. Belum tentu teman-teman sekalian. Mungkin dia banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi kalau dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, namanya istidraj. Allah kasih kenikmatan, tapi Allah akan balas ketidaktaatan orang tersebut di hari akhir nanti. Itu namanya istidraj. Ada seorang ulama, sahabat sekalian, mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa ulama mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat, maka itu adalah sebuah kehinaan. Maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah tertutupi. Betapa banyak orang saleh atau ulama besar yang mendapatkan berbagai macam ujian yang menyulitkan. Jadi bukan kita sendiri yang paling sulit. Betapa banyak orang-orang saleh yang mendapatkan ujian yang menyakitkan. Kita nggak ada apa-apanya. Tidakkah kita melihat, ya kata sang ulama ini namanya Al-Manawi, tidakkah engkau melihat kisah disembelihnya Nabi Yahya
bin Zakaria, atau terbunuhnya 3 Khulafaur Rasyidin, atau terbunuhnya Al-Husain. Begitu juga tidakkah engkau perhatikan kisah-kisah para ulama Imam Abu Hanifah yang dipenjara hingga mati dalam buih, dalam penjara. Atau Imam Malik yang dibuat telanjang kemudian dicambuk dan tangannya ditarik sehingga lepas bahunya. Begitu pula kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan, yang kulitnya disayat-sayat ketika masih hidup. Dan masih banyak kisah lainnya. Jadi ulama ini, Al-Manawi ini mengatakan, jangan kita ketika diberikan ujian dan kita merasa kita paling sedih sendiri, kita paling susah sendiri, maka bandingkan dengan ujian-ujian orang lain, maka engkau akan bersyukur kepada Allah, akan begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman sekalian. Jadi jangan banyak mengeluh. Bayangkan kalau anak-anak kita diasuh atau dididik, didampingi oleh ibu atau ayah yang lemah, tidak tangguh dan suka mengeluh. Bagaimana anak itu bisa tangguh, teman-teman sekalian? Ada seorang teman, ini mohon izin ya, karena saya konteksnya saya banyak bergaul sama anak-anak kelainan genetik, jadi saya banyak kasih contoh kelainan genetik. Bayangkan, kalau ketika, ini susah teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman bersyukur sekali kepada Allah dikasih anak yang sehat. Bayangkan, ketika seorang ibu dalam keadaan melahirkan, sesar maupun normal, pasti dalam keadaan lemah. Ditambah lagi fisiknya lemah, ditambah lagi kalau tiba-tiba Allah takdirkan dari dokter mengatakan anak ibu punya kelainan langka, punya kelainan genetik yang tidak hanya pengobatannya harus terus-menerus, tapi juga biayanya sangat tinggi. Bayangkan betapa luar biasanya perasaan seorang ibu pada saat itu, teman-teman sekalian. Saya punya seorang teman yang kemudian ibu ini tangguh luar biasa. Anak itu lahir dengan namanya Shackle syndrome ya, jadi kepalanya kecil, microcephalus kepalanya kecil. Kemudian dia tidak bisa berjalan. Ya. Kemudian ketika anak itu lahir, sang suami merasa bahwa itu bukan anaknya, sehingga suaminya pergi meninggalkan dirinya. Bayangkan kisah ibu ini yang luar biasa ya. Ibu ini dalam keadaan sakit baru melahirkan. Kemudian ketika melahirkan, si dokter mengatakan anak ini punya kelainan genetik, yang artinya biayanya sangat tinggi untuk merawat anak ini dan juga harus seumur hidup. Kalau kelainan genetik itu harus seumur hidup dalam membimbing merawatnya, mengadakan terapi-terapi untuknya. Di satu sisi suami meninggalkan. Teman-teman bayangkan keadaan teman-teman jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sang ibu ini. Kemudian Masya Allah, sekarang anaknya usianya sudah 18 tahun. Sang ibu bercerita bahwa betapa tangguh dan kuatnya beliau dalam menghadapi itu semua. Bayangkan dalam keadaan fisik sakit, suami meninggalkan dia, anak yang juga butuh biaya akhirnya jadi single mother. Dan ibu itu tangguh, ibu itu kuat, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah bahwa dia dititipkan amanah yang sangat luar biasa. Maka ibu yang tangguh akan menghasilkan anak yang tangguh. Bayangkan kalau ibunya putus asa, ibunya bersedih, ibunya marah-marah, apa jadinya anak yang tak bersalah itu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, sekarang anak itu tumbuh dengan baik, dengan kelainan genetiknya, tapi tumbuh dengan baik karena seorang ibu yang hebat, Masya Allah. Ibu yang sabar, Masya Allah. Sudah 18 tahun anak ini masih dimandikan, disuapi. Masya Allah, ibu-ibu punya anak yang mandiri. Kalau sudah SD, SMP, punya anak yang mandiri. Mereka ceria, mereka mampu berbicara, mereka bisa berpakaian sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang bergantung dengan orang tuanya. Maka banyaklah bersyukur, dan ujian kita nggak seberapa dengan ujian orang-orang di luar sana, ibu-ibu sekalian. Jadi perbanyak bersabar. Banyak ibu-ibu juga yang ketika kita marah, kita melakukan tindakan fisik kepada anak-anak kita, jangan lakukan hal tersebut. Dalam Islam boleh kita pukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan, teman-teman sekalian. Bukan dengan kata-kata yang kasar, tidak. Peluk dan cium anak-anak itu sebagaimana Rasul ingatkan kepada Aqra, salah seorang yang mengatakan, ya Rasul, saya punya 10 anak, saya nggak pernah cium, saya nggak pernah sentuh dia. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Atau Rasul menegur bagaimana seorang ibu yang kasar kepada anaknya ketika sang bayi lagi digendong oleh Nabi Muhammad SAW, lalu bayi tersebut pipis, buang air, lalu sama ibu tersebut tidak enak kepada Rasul, maka anak itu diambil paksa, dirampas dari Rasul. Kata Rasul, air kencing ini bisa dibersihkan, tenang saja. Tapi kekasaranmu barusan itu, Mas, tentu mungkin dia akan membekas di hati anakmu seterusnya. Jadi kekasaran itu mungkin akan membuat anak itu terluka, membuat anak itu teringat, membuat anak itu marah, yang lebih parah membuat anak itu dendam kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang merasa seperti itu, mendapatkan kekerasan dari orang tuanya karena verbal dari orang tua maupun perilaku dari orang tua. Maka teman-teman sekalian, kita banyak belajar ya, kita banyak melihat contoh ibu-ibu di luar sana
Nah, seperti saya cerita tadi contohnya bagaimana beliau tegar, kuat dan menerima kondisi anaknya dan betul-betul merawat amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa. Berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana kiat dalam menghadapi cobaan demi cobaan yang silih berganti datang kepada kita. Cobaan anakkah, cobaan suamikah, cobaan keuangankah, maupun cobaan-cobaan yang lainnya. Bagaimana caranya agar kita tetap stabil dalam setiap keadaan? Pertama adalah mengimani bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian, yang harus kita pahami adalah apapun yang terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul ingatkan, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah yang memberikan, kamu mempunyai anak sekian, anaknya begini-begini. Anak-anak kita nggak pilih kok orang tuanya ini kita. Teman-teman sekalian, iya ditakdirkan oleh Allah. Yang mana berarti kita harus mendidik dan menjaganya dengan totalitas. Jadi kalau kita mendapatkan ujian musibah, apapun itu, dari anak ataupun dari yang lain-lain, maka percayalah bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir, teman-teman sekalian, menjadi landasan kebaikan dan akan membuat seseorang semakin ridha dalam setiap cobaan. Apapun itu adalah takdir dari Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi menjadi orang-orang sesuai judul kita pada hari ini yang kuat dan tangguh dalam berbagai macam cobaan, maka pertama mengimani takdir Allah. Untuk diri kita dan kita ajarkan pada anak-anak kita, teman-teman sekalian. Untuk beriman kepada takdir Allah. Bahwa apa yang terjadi memang bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada alasan kita untuk menggugat atau mengatakan kenapa harus saya ya Allah. Padahal saya sholatnya bagus, saya ibadahnya bagus, kenapa harus saya? Engkau lupa kita juga punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Ada orang yang mengatakan, dosa saya apa ya Allah sampai engkau berikan ini kepada saya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Apapun yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Ini agar kita menjadi orang yang tegar dalam menghadapi cobaan, kuat dalam menghadapi cobaan. Sebagaimana judul tausiah kita pada hari ini. Kedua, bagaimana kita menjadi orang tua yang tegar, menjadi diri yang tegar dalam berbagai macam cobaan. Selalu yakin bahwa ada hikmah di setiap cobaan. Selalu ada hikmah dalam setiap cobaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Maka Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki arsy yang mulia. Allah tidak menciptakan kita secara main-main, ada maksud, ada tujuan. Dalam kehidupan kita, kita punya banyak peran, sahabat-sahabat sekalian. Peran kita sebagai seorang hamba Allah yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah. Peran kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita untuk bakti pada orang tua. Peran kita sebagai seorang istri yang berjuang betul-betul bagaimana caranya jadi istri yang baik untuk suami kita. Peran kita sebagai seorang ibu, teman-teman sekalian, yang Allah percayakan anak yang bersih itu ada pada kehidupan kita, dikala banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan keturunan. Tapi Allah percaya, Allah berikan anak itu kepada kita. Artinya kita punya tanggung jawab besar untuk kita terus belajar, supaya kita bisa mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya, teman-teman sekalian. Dan peran kita kelima, peran kita sebagai anggota masyarakat. Apa kontribusi kita kepada masyarakat? Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sudahkah engkau bermanfaat bagi orang lain? Ya, jadi di sini kata Allah, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya dengan main-main. Allah ciptakan kita ada tujuan. Allah ciptakan kita. Dan Allah hadirkan anak-anak kita. Punya tujuan. Allah ingin agar kita mendidik, membimbing. Sungguh-sungguh dengan anak itu. Sehingga anak itu menjadi jauh lebih hebat daripadamu. Menjadi pribadi-pribadi yang taat. Menjadi orang-orang yang bisa menolong agama ini. Dan kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan yang hak. Ya, dalam surah Ad-Dukhan 38-39. Jadi, untuk teman-teman semua, Bapak dan Ibu, dan kita semua, kuat, tangguh ya terhadap berbagai macam ujian, bahwa selalu ada hikmah di balik cobaan. Selalu ada pelajaran dalam setiap kisah. Teman-teman punya anak misalnya,
yang sangat aktif misalnya ya. Kemudian teman-teman akhirnya dari situlah kemudian teman-teman belajar bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya mentreatment anak yang satu dengan anak yang lain berbeda-beda. Itu kan pelajaran yang luar biasa. Terkadang mungkin bapak-bapak tidak terlalu merasa karena bapak-bapak banyak di luar mungkin ya. Tapi ibu-ibu yang 24 jam pada anak, terkadang kita tahu ilmunya tapi kadang kita nggak sabar. Tapi sesungguhnya anak-anak itulah adalah guru-guru kita, teman-teman sekalian. Mereka guru-guru kita, dari lewat mereka lah pada akhirnya kita belajar sabar. Lewat mereka lah kita belajar untuk apa? Untuk belajar kuat. Bahkan terkadang dari anak-anak itu lewat mereka lah kita belajar untuk jadi orang yang bersih hati. Teman-teman sekalian, betul nggak? Anak-anak itu bersih hati loh. Kita ini orang-orang dewasa ini kalau udah terluka, teringat, dendam, anak-anak itu bersih hati, Masya Allah. Ya begitu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita jadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ingat cobaan yang kita alami nggak seberapa, tidak seberapa. Seperti yang saya katakan tadi. Apa kata Rasulullah? Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Maksudnya Rasulullah apa? Jangan terlalu bersedih. Musibah yang menimpa Nabi Muhammad, menimpaku, kata Rasul, jauh lebih dahsyat. Jadi seharusnya ketika engkau sedih, dalam apapun itu episode kesedihanmu, musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin, kata Rasulullah. Rasul itu yatim piatu sejak kecil, teman-teman sekalian. Rasul itu diusir dari tanah kelahirannya, dibunuh para sahabat-sahabatnya, dicaci maki, ditolak dakwahnya. Jadi kalau kita merasa kita bersedih, jangan lemah teman-teman sekalian sebagai seorang muslim, karena Rasul katakan coba ingat kisahku, mudah-mudahan engkau terhibur. Artinya engkau tidak sedih sendirian. Apa kata Rasulullah lagi dalam hadis yang lain? Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa bagaimana kita supaya menjadi ibu yang tegar, ayah yang tegar, yang kuat dari berbagai macam cobaan. Kalau nggak kuat, kasihan anak-anak teman-teman sekalian. Sebelum saya membicarakan poin yang keempat, saya ingat ada satu berita yang beberapa ini jadi pemberitaan ya. Bagaimana suami istri ini bertengkar dan akhirnya bercerai, dan akhirnya saling membuka kekurangan satu sama lain. Bayangkan teman-teman sekalian, tentu hal ini mengundang rasa keprihatinan kita yang sangat mendalam. Bagaimana kalau anak-anak itu melihat, anak-anak itu mendengar, anak-anak itu mengetahui bahwa ayah dan ibunya seperti itu, bagaimana psikologis dari seorang anak. Jadi kita minta kekuatan kepada Allah, apapun yang terjadi teman-teman sekalian, ibu dan ayah adalah role model untuk anak-anak kita. Kita buat anak-anak kita, siapa idola kamu nak? Ibu saya, ayah saya, maka itulah orang tua yang sukses. Anak-anak punya gambaran ibunya, ayahnya, sesuatu yang baik, bukan berkebalikan daripada itu teman-teman sekalian. Jadi kita minta kekuatan untuk diri kita dan kita berdoa untuk pasangan kita, semoga kita bisa menjadi contoh yang baik dengan segala macam keterbatasan dan kekurangan kita untuk anak-anak kita. Apalagi anak-anak usia dini, teman-teman sekalian, golden age, matanya melihat sesuatu, dia meniru. Telinganya dia dengar sesuatu, dia meniru. Dia peniru palung ulung di muka bumi ini. Maka hati-hati dengan apapun yang terjadi kepada kita, ketidakstabilan emosi pada diri kita akibat nggak tangguh tadi ya, bisa berakibat dan berefek kepada anak-anak kita. Maka minta kekuatan kepada Allah. Di depan anak kita, kita hebat, kita kuat, kita berusaha jadi ibu terbaik. Tapi sendiri nanti sama Allah, menangis sama Allah teman-teman sekalian. Jadi jangan menjadi contoh lemah buat anak-anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita kuat, anak-anak kita tangguh. Dia harus punya ibu yang tangguh, punya ibu yang kuat. Kenapa para ulama itu bisa jadi hebat? Karena ibunya tangguh, ibunya kuat teman-teman sekalian. Ingat kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak sekali para ulama yang ibunya ini single mother. Anak yatim ya, jadi suaminya sudah tidak ada. Ibunya Imam Syafi'i rahimahullah dari Gaza, dari anak itu kecil, dari Imam Syafi'i kecil. Ibunya mengatakan di Gaza ini susah anak ini untuk belajar dan jadi orang yang hebat. Akhirnya ibu itu bawa sang anak bayi ini menuju ke Mekah untuk diajarkan dari para ulama-ulama. Jadi ibu ini tangguh, walaupun single mother, walaupun sendiri, nggak ada suami, tapi tangguh membesarkan anak itu sehingga anak itu sukses jadi seorang ulama besar. Siapa lagi? Siti Hajar lah, tidak usah jauh-jauh. Siti Hajar, walaupun memiliki suami Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kan Allah pisahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina, Siti Hajar di kota Mekah. Sendirilah merawat Nabi Ismail alaihissalam. Ibu yang tangguh, ibu yang kuat. Bayangkan kalau ibunya nggak kuat, bagaimana anak itu bisa jadi anak yang kuat? Mencari air, kisah ini terkenal sekali. Mencari air supaya anak itu tetap hidup, supaya anak itu tetap terus bertahan. Tidak pernah lelah, berusaha sampai titik darah penghabisan, nggak pernah lelah. Apa ini artinya?
adversity quotient. Ibunya punya kecerdasan tangguh, teman-teman sekalian. Kita ada intellectual quotient, kecerdasan intelektual, ada spiritual quotient, kecerdasan spiritual, emotional quotient, kecerdasan emosional. Kita punya adversity quotient, kecerdasan tangguh, mampu bertahan dengan apapun yang terjadi. Saya banyak sekali belajar bertahan ini dengan para ibu-ibu yang punya anak kelainan genetik itu, teman-teman sekalian. Betapa sabarnya, tangguhnya, kuatnya, tahan bantingnya mereka. Maka mudah-mudahan kita juga seperti itu, ibu dan bapak dimanapun berada. Siti Hajar lari dari sofa ke Marwah 7 kali, capek teman-teman sekalian. Kalau dulu berbukit-bukit, sekarang kita umrah, kita haji, sofa Marwah pakai AC, pakai ubin yang dingin, gampang. Tapi itu membuktikan betapa sungguh-sungguhnya seorang ibu ini agar anak itu hidup dan bertahan, apapun dilakukannya. Istilahnya kalau dari kaki berubah jadi kepala ya, apapun bisa dilakukan oleh seorang ibu yang tangguh. Ibu yang tangguh inilah yang akhirnya melahirkan anak-anak yang hebat. Kalau ibunya labil, ibunya tidak stabil secara emosi, ibunya pemarah, kemudian ibunya justru banyak menangis, ibunya banyak mengeluh, bagaimana kita mau membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha nas wal hijarah." Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu lebih dulu, wahai orang tua, wahai guru, dirimu dulu nih jadi contoh teladan. Dan anak-anakmu, baru anak-anakmu. Jauhi dari api neraka, jaga dirimu dari api neraka. Jadi Allah mengatakan, jadi role model dulu nih. Kita mau anak kita pintar, anak kita hebat, anak kita kuat, maka ibunya pun harus kuat juga. Kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu sekalian, kita punya masalah kita masing-masing. Kita punya ujian kita masing-masing. Tapi kita minta kekuatan kepada Allah yang ditampakkan kepada anak kita, kita ibu yang kuat insya Allah. Kita ayah yang kuat insya Allah. Apapun yang melanda, apapun yang terjadi. Ya, jadi saya juga suka lihat video teman-teman sekalian, bagaimana seorang bapak yang bekerja luar biasa, ya, banting tulang untuk anaknya, dan kemudian dia pulang ke rumah, lelah, ayah itu lelah, tapi sumringah, bahagia menyambut anaknya, sumringah, Masya Allah. Anak-anak tidak mendapatkan sisa energi dari kelelahan kita, tidak. Dia berhak untuk mendapatkan energi full dari kita. Itulah orang tua. Itulah tugas kita, teman-teman sekalian, tugas saya. Bagaimana, ya kita capek, kita lelah, kita mungkin sedih pernah ada kejadian ini, kejadian itu, kita nggak stabil secara emosi, tapi anak-anak, mereka taunya adalah bahwa kita berusaha dengan kekuatan dari Allah, kita memberikan yang terbaik untuknya. Bukan sisa energi, bukan pelampiasan marah kita. Kita marahnya sama suami, marahnya ke anak misalnya. Ada juga orang-orang yang begitu. Tidak, teman-teman sekalian, kita nggak berlaku adil kalau kita seperti itu. Maka anak-anak kita punya hak untuk diisi memorinya dengan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang indah. Itu haknya dia. Jadi minta kekuatan kepada Allah untuk kita memberikan pengalaman, pembelajaran, memorinya yang indah di kepalanya mereka. Itu kewajiban kita. Kita masuk lagi tadi, kita sempat terpotong. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, teman-teman sekalian? Ingat, kenapa pribadi yang kuat dan tangguh orang tuanya dulu? Supaya ketika orang tuanya kuat, anaknya juga kuat, insya Allah. Keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman kita, maka kita akan semakin diuji. Makanya tadi disebutkan ya, ketika ada seorang bertanya, ya Rasul, siapa ya yang paling berat ujian? Maka Rasul katakan para nabi. Kemudian yang semisal dan semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Kalau agamanya kuat, ujiannya semakin berat. Agamanya lemah, maka dia akan diuji dengan kualitas agamanya. Seorang hamba akan senantiasa diuji terus di dalam kehidupannya sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa, gitu kata Rasul. Jadi, kenapa berat ujian-ujian yang datang kepada kita? Saya tidak tahu, ada 1000 orang bergabung di sini, ujian kita macam-macam, teman-teman sekalian. Berbeda-beda setiap ujian kita. Tapi ketahuilah, semakin engkau kuat keimanan, semakin engkau taat kepada Allah, maka seperti itu pula ujian-ujian yang akan engkau berikan, yang akan Allah berikan kepadamu. Maka bersiap-siap dengan ujian yang akan terus datang silih berganti, ujian sedih maupun ujian bahagia. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, bagaimana cara kita menjadi pribadi yang kuat, ibu atau guru-guru yang kuat, yang tangguh, selalu yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Kata Allah dalam surah Al-Nashrah ayat 5 ya, Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam hal apapun, setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Maksudnya apa nih? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa di dalam ayat ini kita bisa tahu di dalam satu kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Artinya kemudahannya jauh lebih banyak.
Apapun kesulitan yang teman-teman hadapi, membimbing anak kah, atau mengatasi problem yang lain kah, selalu Allah berjanji dalam setiap kesulitan ada dua kemudahan. Artinya lebih banyak kemudahannya dibanding kesulitannya. Pasti engkau bisa pecahkan, pasti engkau bisa selesaikan. Dalam surah Al-Nasr ini kita juga belajar bahwa akhir dari berbagai kesulitan adalah kemudahan. Akhir dari berbagai macam cobaan adalah kemudahan. Di sini kita bisa mengatakan setelah hujan ada pelangi, pasti selalu begitu. Itu yang saya tangkap dari ibu-ibu yang punya anak-anak yang luar biasa. Seorang ibu, bayangkan sejak anak itu lahir sampai anak itu umur 5 tahun sampai sekarang masih terus pakai alat bantu nafas, teman-teman sekalian. Kemudian beliau ringan dalam menjalani kehidupan. Padahal alat bantu nafas ratusan juta harganya. Kalau rusak harus ratusan juta dan beliau menggalang dana lagi. Setiap hari seperti itu kehidupannya. Kemudian beliau adalah orang yang ringan dalam menjalani kehidupannya. Kenapa? Beliau tahu bahwa akhir dalam berbagai macam kesulitan adalah kemudahan. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Apapun ujian Allah yang Allah berikan kepada kita, percayalah bahwa akhir dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kemudahan itu begitu dekat. Kemudahan itu begitu dekat bagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7. Allah kelak akan memberikan kelapangan, kemudahan sesudah kesempitan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allah sendiri kok yang berjanji. Gak ada kesulitan yang abadi, tidak ada kesusahan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Selalu Allah janjikan. Setelah memberikan kesulitan, Allah berikan kemudahan. Kalau dalam surat At-Talaq ayat 7, kelak Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini sahabat sekalian. Janji Allah itu pasti dan Allah tidak akan pernah mungkin mengingkarinya. Jadi percayalah inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak teman-teman sekalian, ujian datang silih berganti. Ada yang mungkin ketika dia sudah remaja, sudah mulai berbohong, atau anak-anak itu sudah mulai remaja, meninggalkan sholat, atau salah pergaulan. Maka ketika orang tuanya tangguh, kuat, dengan pertolongan dari Allah, stabil secara emosi, dia akan bisa berbicara dengan anaknya, dengan pola komunikasi yang komunikatif misalnya, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 102 misalnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan, selalu ada jalan keluar dalam menangani anak-anak kita. Insya Allah selama ibunya sabar dan tidak putus asa. Ada jenis ibu-ibu yang mengatakan, dia sudah bukan anak saya udah gak mau pikirin dia lagi. Sudah terserah dia. Jangan putus asa wahai para ibu, jauh di dalam lubuk hati kita sangat sayang pada anak kita. Apapun yang dia lakukan, kita pasti memaafkannya. Apapun yang kita lakukan, kita pasti dalam hati terdalam terus ingin bersama dengan anak itu, membimbing anak itu, mendidik anak itu. Jadi jangan pernah putus asa terhadap apa-apa yang telah dia lakukan, selalu ada jalan keluar dalam setiap kesulitan. Apa rahasianya teman-teman sekalian? Rahasia mengapa di balik kesulitan ada kemudahan yang begitu dekat. Perkataan Ibnu Rajab mengisyaratkan, jika kesempitan itu, kesulitan itu, ujian itu terasa semakin sulit dan semakin berat, maka seorang hamba biasanya akan jadi putus asa. Dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Wajar, dia putus asa, dia sedih. Akhirnya dia menggantungkan hatinya kepada Allah. Itulah yang namanya hakikat tawakal ala Allah. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar dia mendapatkan jalan keluar dari kesempitan yang ada. Karena Allah berjanji akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Gimana nih? Udah enggak tahu lagi. Terlalu banyak ujian datang silih berganti, udah enggak tahu lagi. Tawakkal 'ala Allah. Begitulah cara Allah memberikan jalan keluar, berserah kepada Allah, artinya doa maksimal, ikhtiar maksimal, dan serahkan kepada Allah apapun itu. Inilah yang disebut sebagai setiap kesulitan ada kemudahan. Karena ketika orang sulit, dia putus asa. Ketika putus asa, dia tahu dia harus bergantungnya pada siapa? Dia bergantung kepada Allah. Ketika dia hatinya bergantung kepada Allah, maka Allah mudahkan. Ingat kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian. Ketika di masa Nabi Musa, itu ada Firaun yang membunuh bayi laki-laki. Hidup-hidup. Supaya bayi tersebut tidak bisa menggulingkan kerajaannya satu hari nanti. Apa yang dilakukan ibu Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran? Ketika diminta untuk letakkan bayi itu ke dalam keranjang yang dialirkan ke laut. Apa? Kalau kita
terjadi pada kita. Bayi ini masih merah. Di satu sisi keadaan negara ini memburuk karena bayi-bayi dibunuh hidup-hidup. Gak ada cara lain. Kita harus meletakkan bayi kita di keranjang dan kita alirkan ke laut. Apa jadinya kalau kita nggak tawakal ala Allah? Namun ibu Nabi Musa alaihissalam bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan ikhtiar maksimal. Nggak ada cara lain. Itu satu-satunya cara. Dan berdoa maksimal, kemudian berserah apapun ya Allah, berserah kepadamu ya Allah, engkau akan memberikan jalan keluar. Dan akhirnya lapang hatinya ibu Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan kita sahabat-sahabat sekalian. Terkadang dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita udah nggak tahu lagi gimana cara menyelesaikannya. Terasa berat, terasa menyedihkan, terasa menyesakkan dada, nggak tahu lagi harus minta pertolongan pada siapa. Tawakal ala Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah, bersandar, berdoa penuh kepada Allah dan berikhtiar penuh kepada Allah. Kata Allah, Allah akan memberikan, mencukupkan keperluannya. Saya cerita sedikit sebelum saya masuk ke poin-poin selanjutnya. Ketika saya melahirkan dan dokter mendiagnosa anak saya, sekitar ada belasan dokter, ibu-ibu bayangkan, pada saat itu saya sesar, kemudian dokter mengatakan, ibu, di kepala anak ibu ada ini. Di belakang punggung anak ibu kelihatannya ada cacat tulang belakang. Darahnya kelihatannya berbeda, kelihatannya kayak seperti penyakit leukemia. Tulangnya berbunyi, Bu, sepertinya ada masalah di ortopedi. Jantungnya bocor, Bu. Ibu bayangkan, dalam sekali waktu saya mendengarkan seluruh dari atas kepala sampai kaki, dokter-dokter mengatakan hal seperti itu pada saya. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Sebagai manusia biasa sudah karena terlalu berat sehingga kosong pada saat itu. Biasa kalau kita sedih, kita menangis, artinya kita masih punya energi untuk menangis, teman-teman sekalian. Tapi kalau udah nggak bisa nangis, artinya sudah terlalu berat. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang saya lakukan pada saat itu? Tawakal ala Allah. Berserah kepada Allah. Ini ciptaannya Allah, ini takdirnya Allah. Suka-suka Allah mau ngasih apa? Tugas saya adalah menjalankan takdir Allah dengan sebaik mungkin. Maka saya ingin memberikan ibrah dalam kisah saya. Setelah tawakal ala Allah, semuanya menjadi lebih ringan karena menerima keadaan itu. Dan kemudian akhirnya ikhtiar, yang alhamdulillah qadarullah semua perkataan dokter itu tidak ada. Jadi intinya adalah apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, teman-teman sekalian. Terkadang ada masa di mana kita udah nggak tahu lagi, udah blank karena terlalu sakit, terlalu sedih. Apa yang kita dianjurkan untuk kita lakukan? Tawakal ala Allah. Berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi begitulah ternyata inti rahasia kenapa ada kesulitan, ada kemudahan di balik kesulitan, karena ketika kita sulit kita akan tawakal ala Allah. Begitulah, kita masuk lagi berikutnya teman-teman sekalian. Tadi cara kita tegar adalah dengan cara yakinlah, yang kelima tadilah yakinlah bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, hadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sabar. Semua ilmu parenting, berapapun banyak ahli yang bicara, nggak akan pernah berhasil tanpa ada kesabaran di dalamnya. Begitu pula setiap rumah tangga. Kalau saya tanya sama ibu-ibu yang sudah sepuh, yang punya perkawinan puluhan tahun, Bu, apa sih rahasia rumah tangganya kok bisa bertahan sampai 50 tahun, 60 tahun begini? Beliau rata-rata akan menjawab sabar. Pun dalam semua keadaan kita, dalam semua episode yang Allah berikan kepada kita, ternyata cara menghadapi ujian supaya kita tangguh dan kuat adalah sabar. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sabar dan iman adalah bagai kepala jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Sabar dan iman adalah bagaikan kepala dan jasad manusia. Jasad itu kalau nggak ada kepala kan mati. Jasad kalau nggak ada tangan masih hidup. Jasad kalau nggak ada kaki masih hidup. Tapi jasad kalau nggak ada kepala mati. Jadi sabar itu ibarat kepala, teman-teman sekalian. Sabar dan iman adalah bagaikan jasad, kepala dan jasad. Sabar itu adalah kepala, iman itu adalah jasad. Oleh karenanya, kalau kepalanya udah nggak ada, berarti imannya nggak sempurna, imannya nggak ada, atau imannya nggak sempurna. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar dan iman adalah bagaikan, sabar itu kepala dan iman itu jasad manusia. Ketika tidak ada sabar, maka bagaimana dia bisa menjalankan keimanannya. Jadi iman dan sabar memiliki keterkaitan yang erat, teman-teman sekalian. Yang dimaksud sabar itu apa? Menahan hati, menahan lisan dari berkeluh kesah, dari marah yang membabi buta, dan menahan anggota badan dari perilaku yang emosional yang merugikan orang lain, atau merugikan anak-anak kita, atau merugikan pihak-pihak yang lain. Itu namanya sabar. Kita bisa, tapi kita tahan. Itu namanya sabar. Ketujuh, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita menjadi orang tua yang sabar, yang tangguh, yang kuat, adalah dengan selalu bersabar di awal musibah.
Selalu bersabar di awal musibah. Ya, kata Rasul apa? Yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Bukan marah-marah dulu, teriak-teriak dulu, menghancurkan dulu, membuka aib dulu, dan lain-lain. Baru kemudian sabar. Tidak. Kata Rasulullah, yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Berikutnya, yang kedelapan, teman-teman sekalian, bagaimana caranya supaya kita tetap tangguh dan kuat? Orang tua harus tangguh dan kuat, orang dewasa harus kuat dan tangguh, karena itu menjadi contoh teladan untuk anak-anak kita. Yakinlah bahwa ada pahala yang begitu besar ketika kita sabar dan bisa melewati ujian demi ujian. Ada pahala yang begitu besar. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Ibu dan ayah, wahai para guru, setiap kita punya ujian, kita sabar, dan kita mendidik anak kita dengan penuh kasih, penuh sayang. Anak kita bukan jadi pelampiasan emosi kita, bukan menjadi pelampiasan marah kita. Kesabaran kita dalam mendidik anak-anak kita, maka Allah akan ganjar dengan pahala tanpa batas. Ulama mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan. Mereka benar-benar mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Begitu, teman-teman sekalian. Untuk para guru di sini juga bergabung. Ini juga nasihat untuk diri saya. Sebelum kita masuk ke perkara yang ke-9 ya. Wahai para guru dan wahai para orang tua, kita ini bukan tugasnya mendidik saja. Mendidik itu atau mentransfer ilmu, zaman sekarang gampang. Anak-anak googling aja dapat ilmu. Google itu lebih pintar daripada kita, karena semua informasi dia tahu. Tapi orang tua dan guru, kita punya kelebihan untuk digugu dan ditiru. Artinya adalah mendidik anak-anak kita bukan soal transfer ilmu saja, tapi adalah pendidikan akhlak yang dicontohkan oleh orang tua dan dicontohkan oleh para guru. Makanya tujuan pendidikan kita, teman-teman sekalian, adalah akhlakul karimah. Sebagai seorang muslim yang baik, anak-anak muslim yang baik, itu semua bisa didapatkan dari guru dan orang tua yang baik. Guru dan orang tua yang belajar. Guru dan orang tua yang taat kepada Rabb-nya. Makanya PR kita banyak sekali, Masya Allah. Berikutnya, teman-teman sekalian, bagaimana cara kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh? Kenapa? Lagi-lagi harus orang tuanya dulu yang kuat dan tangguh. Lagi-lagi kalau orang tua atau guru-guru tidak stabil secara emosional, tidak stabil secara emosi, maka kita nggak bisa buat generasi kita kuat. Maka yang ke-9, sahabat sekalian, bagaimana cara kita tangguh dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkanlah bahwa segala sesuatu dari Engkau ya Allah dan akan kembali dari Engkau ya Allah. Jadi kalau kita punya 9 prinsip tadi nih yang saya ucapkan tadi, dengan pertolongan dari Allah, maka kita tahu bahwa kita nggak punya kuasa dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian. Kita ini hanya menjalankan takdir Allah saja dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, maka kita berusaha untuk menerima apapun yang Allah takdirkan pada kita dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Begitu. Apa maksudnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi ya, dulu belum jadi istri Nabi. Beliau pada saat itu suaminya meninggal dunia. Dan kemudian Rasulullah ajarkan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan ucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan ucapkanlah segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala ganjaran ya Allah atas musibah yang menimpaku ya Allah dan berilah dengan ganti yang lebih baik. Maka dengan perkataan ini maka Allah mengganti sesuatu dengan yang lebih baik. Dan Ummu Salamah mendapatkan suami Rasulullah sebagai penggantinya. Artinya adalah ketika ditimpa musibah apapun itu, ujian apapun itu yang membuat kita tidak stabil, membuat kita marah, membuat kita bersedih, membuat kita drop, membuat kita tidak totalitas dalam menjalankan peran kita sebagai guru atau tidak totalitas menjalankan peran kita sebagai orang tua. Kita yang bermasalah kok kita bawa sih masalah kita kepada anak kita, kan nggak adil teman-teman sekalian. Kita bertengkar dengan suami kok kita bawa sih kesebelan kita kepada anak kita, kan nggak adil. Kita punya masalah di pekerjaan kok kita jadi marahin anak kita, kan nggak adil, zalim kita pada anak-anak kita. Jadi intinya yang ke-9 adalah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, membuat kita stabil lagi teman-teman sekalian. Dan terakhir yang ke-10, introspeksi diri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ujian dari berbagai macam pintu, berbagai macam sisi, mungkin saja itu terjadi akibat kesalahan kita.
Maka dibanding kita menunjuk kamu yang salah atau gara-gara kamu, kenapa kita nggak tunjuk diri kita sendiri bahwa kita mungkin punya andil kesalahan sehingga sesuatu yang tidak mengenakan itu terjadi. Maka introspeksi diri. Karena ini dalam pembahasan parenting, misalnya ada ibu dan anak yang bertengkar. Anak tersebut kabur dari rumah, apalagi udah anak remaja ya, kabur dari rumah, nggak mau bicara sama orang tuanya. Coba orang tua introspeksi diri. Kenapa sampai anak saya bisa berbuat seperti itu? Atau anak-anak yang tidak sopan, anak yang bentak orang tuanya. Introspeksi diri. Kenapa anak-anak saya kok bisa seperti itu? Atau anak-anak yang nggak sholat. Introspeksi diri. Kemana saja kamu di masa kecil tidak mendidik anak itu dengan sholatkah? Sehingga anak itu tidak terbiasa dengan sholat. Jadi introspeksi diri. Kok anak saya nggak sholat ya? Masa kecilnya diajarin sholat tepat waktu, disiplin nggak? Kok anak saya nggak ngaji ya? Di waktu masa kecilnya diajarin ngaji nggak? Atau ada nggak dalam rumah itu Quran time, waktu khusus bersama dengan Quran? Kalau nggak ada ya wajar saja dia nggak ngaji, wajar saja dia nggak sholat. Karena ibu-ibu sendiri yang tidak membentuk kebiasaan itu dari kecil misalnya. Karena kalau dari kecil itu anak seperti kawat mudah dibentuk. Kalau sudah gede seperti besi susah dibentuknya. Begitu. Jadi introspeksi diri, wahai para guru dan saya sebagai orang tua dan teman-teman semua para orang tua, introspeksi diri. Apa-apa yang terjadi pada anak kita atau apapun yang terjadi pada diri kita mungkin sebab ada dosa yang kita lakukan. Mungkin ada andil kesalahan kita. Apa kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30? Musibah apa saja yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh tangan kamu sendiri. Mungkin ada andil kesalahan kita di situ. Maka introspeksi diri, teman-teman sekalian. Dan sebagai seorang tua atau sebagai seorang guru, kita manusia biasa, kita punya salah, terkadang ucapan kita salah, terkadang perbuatan kita salah, terkadang kita tidak tepat memberi contoh kepada anak kita, maka rajin-rajinlah untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Ketika orang tua meminta maaf, maka anak akan belajar arti kata maaf, maka dia pun akan murah untuk meminta maaf. Begitulah teman-teman sekalian, tausiah pada hari ini. Saya membahas secara global mengenai ujian-ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, yang sekali lagi, kalau orang tuanya, gurunya tangguh, dia akan terlihat tangguh di depan anak-anak, maka anak-anak itu pun akan jadi anak-anak yang tangguh. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Tahrim ayat 6, kasih contoh dulu dari dirimu, baru anak-anak itu akan mengikuti. Dan untuk anak-anak insya Allah ketika ibu dan ayahnya tangguh, ibu dan ayahnya kuat, ibu dan ayahnya tawakal ala Allah, maka itu akan menurun kepada anaknya sesuai dengan pepatah Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Insya Allah anak-anak itu pun anak-anak yang tumbuh kuat. Dan teman-teman sekalian, anak-anak itu boleh jadi apapun. Dia boleh menjadi apa saja cita-cita dia, tapi tentu saja yang bisa membuat dia kokoh dan kuat pada apapun yang terjadi adalah sejak kecil dia punya akidah yang kuat. Dia punya prinsip hidup yang jelas sebagai seorang muslim, dan itu tugas dari para orang tua, dari para guru untuk menanamkan prinsip, menanamkan basic, menanamkan ketauhidan, menanamkan tawakal ala Allah. Tauhid itu tidak hanya semua ciptaan Allah, tapi juga bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dengan punya tauhid yang kokoh teman-teman sekalian, dia boleh bebas berkeliling dunia ke Eropa, tinggal di Amerika, di mana boleh, di barat sana boleh, ketika dia sudah kokoh dan kuat dan tangguh dari orang tua dan pembelajaran dari orang tua dan guru, yaitu ketauhidan, ketaatannya kepada Allah. Itu insya Allah yang membuat dia akhirnya kuat, tangguh, dia akan mewarnai, dia bukan diwarnai, dan dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang kata Allah, seorang manusia ini dilahirkan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang tugasnya adalah membawa orang-orang menuju kepada kebaikan, mencegah orang-orang menuju kepada kemungkaran. Seperti itu. Jadi PR kita besar, dan ini bukan PR guru saja, tapi PR dari para orang tua. Sungguh-sungguh kita membuat kurikulum untuk anak-anak kita. Dia anak hebat, dia anak pintar, dia anak bersih, suci, dia anak yang hatinya baik. Maka tugas kita adalah terus mengiringinya. Semoga dia jadi bermanfaat insya Allah untuk agama dan negara ini insya Allah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan kata-kata. Terima kasih. Semoga Allah jadikan kita orang tua dan guru-guru yang kuat untuk mendidik anak-anak kita. Dan apapun yang terjadi, alhamdulillah untuk sesuatu yang membahagiakan, dan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Semuanya isinya bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Oki, luar biasa hari ini ya. Keywordnya adalah orang tua ya. Ketika orang tua tangguh, maka akan bisa membentuk anak itu tangguh. Kuncinya adalah orang tua adalah teladan utama dalam mendidik anak. Baik ayah bunda, kami beri kesempatan untuk bertanya. Bisa raise hand langsung. Oke, sudah ada raise hand. Baik, dari Bunda atas nama Ananda Ayla B2 dan Aisyah B4. Kami persilakan untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah waktu yang telah diberikan pada saya. Mungkin saya yang paling terlambat mungkin ada ikut parenting masuk mungkin kayak karena mungkin ada kondisi yang agak tidak mengizinkan tadi. Saya sangat bangga dan senang juga bisa live langsung secara ini dengan Ustazah Oki ya, yang selama ini cuma saya lihat di YouTube atau di TV-TV lah. Ya, sekarang ini kan live langsung. Jadi ini ada beberapa, cuman yang satu yang paling utama. Kan kita sering terbawa emosi kepada anak kadang-kadang. Gitu. Tapi kadang-kadang bisa juga lepas kontrol. Nah, gitu. Cuman yang paling utama itu bagaimana cara kita lebih lagi untuk supaya terkontrol lebih emosi kita terhadap anak. Kebetulan anak saya kan 2, satu TK dan satu SD, jadi jaraknya setahun. Jadi kan kalau jarak setahun itu lebih Mbak join, saya belum join. Lebih ekstra gitu. Jadi saya minta saran atau solusinya dari Ustazah. Oke. Nah, yang pertama. Yang kedua, maksudnya sama istri saya, dan setiap dalam rumah tangga itu pasti ada plus dan minusnya gitu aja. Cuman gimana cara untuk mengajak istri supaya lebih mau bersabar untuk menghadapi anak-anak. Karena memang anak-anak ini anugerah yang paling utama. Gimana cara supaya untuk memberi masukan terhadap istri itu lebih bersabar lagi terhadap anak. Itu aja 2 saya oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya langsung menjawab, Pak. Memang ya, dalam pelaksanaannya memang terkadang kita manusia biasa, terkadang kita lepas kontrol. Ketika kita lelah, terutama, atau ketika kita sedang mengerjakan suatu perkara penting dan anak-anak mengganggu, dalam tanda kutip, itu membuat kita marah. Pertanyaannya tadi adalah, kita harus tahu dulu apa dampak marah. Marah itu boleh, tapi marah yang seperti apa dulu. Itu sebabnya kenapa di dalam Islam marah itu menjadi pembahasan tersendiri, teman-teman sekalian, karena luar biasanya dampak dari marah. Makanya Rasul katakan yang dihafal anak-anak TK ya, la taqdabu lakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Atau Rasul katakan orang yang kuat itu bukan orang yang berantem, orang yang bergulat, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Begitu pula dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 disebutkan, ciri orang bertakwa salah satunya adalah menahan marah. Dan banyak sekali ayat maupun hadis yang bertebaran mengenai tentang marah. Sampai-sampai Rasul memberikan manajemen marah. Caranya gimana supaya kita bisa kontrol? Karena dampak marah adalah marah itu membuat kita terkadang kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan, kita nggak sadar dengan apa yang kita perbuat. Sehingga pada saat kita sadar kita menyesal, kita telah melakukan ketidakadilan itu, yang membabi buta itu, yang mungkin merusak itu. Maka Rasul katakan kalau teman-teman marah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, diam. Diam teman-teman sekalian. Diam itu semata-mata untuk mengunci agar mulut ini tidak keluar kata-kata yang membuat kita menyesal setelah kita sadar nanti. Karena kita marah, kita bisa mengucapkan apapun. Jadi kata Rasul diam, dan Rasul bilang kita harus ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam keadaan marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena saat itu dikuasai syaitan. Sehingga kita berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ketiga, apa yang harus dilakukan? Berwudu. Lari cepat wudu. Dalam keadaan marah kadang kita bergetar, atau ibu-ibu kadang menangis, atau bapak-bapak meninggikan suara, atau bahkan pukul dan sebagainya. Maka yang harus dilakukan kata Rasul, wudu. Wudu itu kita mengalirkan air ke dalam tubuh kita. Kita kan dikuasai syaitan. Syaitan dari api. Kita padamkan api itu dengan air, menyejukkan diri kita. Kemudian Rasul katakan kalau dalam keadaan sangat marah maka rubah posisi. Ketika engkau berdiri, engkau bisa melakukan apapun dengan tanganmu, dengan kakimu, bisa melempar barang, apa segala macam pukul dan sebagainya. Kata Rasul, duduk. Ketika marah, duduk. Ketika duduk, kekuatan kita agak lebih terbatas. Setelah duduk, masih juga marah, berbaring teman-teman sekalian. Dengan begitu kita akan lebih menenangkan diri. Itu manajemen marah. Kemudian kita perhatikan apa sih dampak
kita marah secara berlebihan kepada anak kita. Kita mau anak kita mengerti dan paham, betulkah caranya? Atau justru membuat dia sakit hati? Atau justru membuat dia orang tua saya nggak sayang pada saya? Atau justru membuat dia terluka hatinya? Atau justru membuat dia dendam misalnya? Bukannya bisa kita mengatakan dengan baik-baik. Marah kan tidak harus selalu melengking. Marah kan tidak harus selalu dengan teriak. Marah kan bisa. Kan tujuan, jadi gini, inti kita marah adalah kita sayang kepadanya. Bukan kita benci kepadanya. Jadi kita marah karena kita sayang, karena ada sesuatu yang dia perbuat yang tidak betul yang kita ingin dia perbuat. Kalau landasan marah adalah sayang, marahnya beda dengan landasan marah karena benci. Kalau kita sayang, marahnya beda teman-teman sekalian. Kita ambil marahnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memukul sekalipun istri-istrinya, tidak pernah memukul sekalipun pembantu rumah tangganya, apalagi anak-anak, nggak pernah sekalipun. Rasulullah pukul itu pun hanya pada saat perang, itu pun untuk laki-laki pada saat perang. Nggak pernah Rasul pukul dari tangannya, tidak ada sama sekali. Bayangkan betapa lembutnya Rasul ketika Rasul bersujud di depan para jemaah lagi sholat, Rasul jadi imam, cucunya naik ke atas punggung Rasul dan Rasul sujud lama sampai seluruh sahabat mengira Rasul dapat wahyu. Sampai Rasul mengatakan, tidak, saya nggak dapat wahyu, saya hanya tidak mau mengganggu anak-anak ini bermain. Dia biar main puas, baru saya duduk kembali. Begitu sayangnya Rasul kepada anak-anak. Dan bahkan di dalam Al-Quran diajari bagaimana cara kita memanggil anak, ya bunayya, wahai anakku sayang. Pernahkah kita memanggil anak kita begitu teman-teman sekalian? Anakku sayang, anak yang salihah, dengan lemah lembut begitu. Dan Rasul katakan, man la yurham la yurham. Gak pernah cium, gak pernah peluk anak itu, kata Rasul, kamu gak akan disayang. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang. Itu kata Rasul, itu bukan perkataan saya, itu semua ajarannya Rasul. Gak pernah disentuh anak itu, gak pernah dicium, gak pernah dipeluk anak itu. Kasih dong pelukan setiap saat, kasih cium setiap saat supaya dia merasa disayangi. Atau Rasul katakan, kalau engkau sayang pada orang, katakan aku menyayangimu karena Allah, sesama saudara seiman. Itu saudara seiman, apalagi dengan anak kita. Susah lisan kita ini mengatakan, mama sayang kepada kamu nak, bapak sayang kepada kamu nak. Begitu panduan-panduannya, sehingga saat anak dimarahi dia tahu karena orang tuanya sayang kepadanya dan dia respect kepada orang tuanya. Bukan dia benci kepada orang tuanya karena marah yang tidak tepat. Maka mohon izin, saya juga manusia biasa, banyak salah. Tapi ketika kita melihat bagaimana cara Rasul menangani, mengatasi marah, ikutilah cara seperti itu. Kemudian yang kedua, kita berpikir dampak marah ini adalah untuk perbaikan dirinya, bukan untuk merusak dirinya. Maka ada yang harus kita koreksi dari marah kita. Marahnya untuk anak kecil, untuk orang dewasa, jangan depan orang banyak. Panggil anak itu ke dalam dan katakan dari hati ke hati. Contoh pola komunikasinya Nabi Ibrahim yang saya katakan dalam surah As-Saffat 102. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Bagaimana pendapatmu nak? Gimana menurutmu nak? Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mengatakan, pokoknya kamu salah, pokoknya harus dengar, tidak otoriter, tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, bagaimana pendapatmu nak? Maka itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Katakan, saya sedih, mama sedih atau bapak sedih dengan perilaku kamu yang seperti itu, karena kasih penjelasan supaya dia paham. Dan kasih dia tahu kita bersedih dengan perilaku dia. Dan bilang apa yang mau kita inginkan darinya dengan baik-baik. Dan tanya pada dia, menurut kamu bagaimana nak? Itu namanya pola komunikasi yang komunikatif, demokratif, diajari oleh Nabi Ibrahim AS pada anaknya. Pendapat kamu gimana nak? Menurut kamu ini salah nggak nak? Apa yang salah dari sini nak? Ajak dia bicara teman-teman sekalian. Setelah itu bisa diakhiri dengan saling minta maaf satu sama lain. Dan katakan, saya berbicara seperti ini semata-mata saya sayang sama kamu. Inilah yang terkadang jarang dalam budaya kita teman-teman sekalian, untuk mengucapkan papa sayang sama kamu, papa peduli sama kamu. Sehingga anak-anak nggak ngerti. Papa saya nggak sayang sama saya, sayangnya sama anaknya gitu. Dia nggak ngerti karena kita nggak pernah bilang. Kita nggak pernah sentuh. Bondingnya nggak ada. Jadi dia cari sentuhan lain misalnya. Jadi saya maupun kita semua, kita berusaha sama-sama teman-teman sekalian untuk bertobat kepada Allah atas mungkin banyak kelalaian yang kita lakukan kepada anak-anak kita ini. Anak-anak itu bersih suci, fitrahnya bersih suci. Dia menjadi yang lain-lain itu karena kita. Kata Rasulullah, anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi, atau jadi yang lain-lain itu sebab orang tuanya. Jadi kita bertobat kepada Allah atas mungkin ada kesalahan kita pastinya dalam mendidik anak, dan kita minta kekuatan kepada Allah untuk bisa sabar dalam mendidik mereka, anak-anak surga ini, yang insya Allah akan membanggakan, menaikkan derajat kita insya Allah. Pertanyaan berikutnya, terakhir. Mohon izin Bapak dan Ibu, karena setelah ini saya masih ada Zoom lagi, jadi saya hanya menjawab pertanyaan Bapak ya, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan terakhir, mohon izin. Cara mengajari istri untuk bisa sabar dalam menghadapi anak. Pertama, istri itu bisa sabar kalau dia hatinya baik, Pak. Ini saya mewakili suara seorang istri ya. Ketika hatinya baik, artinya harus ada kerjasama antara Bapak dan Ibu, mohon izin. Bagaimana Bapak sebagai kepala rumah tangga, maka menenteramkan hatinya Ibu. Mungkin
ibu tersebut merasa tidak sabar atau marah mungkin karena terlalu lelah, banyak pekerjaan di rumah, banyak yang harus diurusi, sehingga kelelahan itu membuatnya tidak sabar. Sehingga kepala keluarga dia qawwam. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dia itu qawwam, dia pelindung, dia pemimpin, dia ketua bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga pemimpin ini diharapkan menenteramkan hati istrinya dulu. Ketika istri hatinya tentram, dibantu misalnya pekerjaannya, dibantu menyelesaikan permasalahannya, maka ini akan berdampak dia kepada anaknya juga akan menjadi baik. Tapi kalau istrinya stres, istrinya pusing, istrinya kesel, istrinya marah, mungkin bisa berdampak kepada anak itu. Maka tadi saya katakan, kalau kita marah atau kesel sama siapa, jangan dilimpahkan kepada anak-anak kita. Nggak adil, zalim kita sama anak-anak. Anak-anak nggak tahu apa-apa. Kita berantem sama suami istri, atau kita sebel sama yang lain, kita limpahkan pada anak. Anak-anak nggak tahu apa-apa. Atau jangan bertengkar di depan muka anak-anak. Jangan teman-teman sekalian, biarkan memori yang ada di masa hidupnya itu memori yang baik atas ayah dan ibunya. Jadi cara mengajari istri untuk bersabar tentu meminta pertolongan dari Bapak untuk menyelesaikan permasalahannya, mendamaikan hatinya, menenteramkan dirinya. Ibu yang hatinya tentram, yang permasalahannya selesai oleh sang suami, karena sang suami bisa menjadi sahabat, bisa menjadi tempat berlindung untuknya, maka dia akan keluar juga yang baik kepada anak-anaknya. Dan untuk para ibu yang tidak sabar, paham, pasti ibu-ibu lelah, pasti ibu juga capek, tapi ketahuilah anak-anak tidak selamanya bersama dengan kita. Semuanya ada waktunya. Kelak dia mungkin SMP, dia masuk pesantren. Atau kelak dia kuliah, dia pergi. Nggak ada lagi di rumah. Maka ibu akan merasakan kesepian luar biasa. Selagi anak-anak itu dengan celotehannya, dengan gerak-geriknya masih ada di sisi kita, sungguh-sungguhlah dengannya. Sebelum kita merasa kesepian ketika nanti dia pergi. Dia nggak selamanya dengan kita. Semuanya ada batas waktunya. Jadi beberapa tahun ini bersabarlah dalam mendidik anak-anakmu yang kecil-kecil ini. Anugerah dari Allah ini, kelak dia tidak akan menyusahkanmu lagi kok, dan saat itulah engkau akan kesepian. Jadi mulai hari ini Allah anugerahi kebahagiaan anak-anakmu itu, maka minta pada Allah kekuatan untuk bisa lisan kita baik kepada anak-anak, insya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu Bapak dan Ibu kita kuat untuk bisa mendidik anak-anak kita. Mereka bersih, mereka tanpa dosa, mereka anak-anak baik, mereka anak-anak hebat, dan tugas kita membuat mereka menjadi lebih hebat insya Allah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon izin pamit ya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Oki atas sharing ilmunya pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, enggak ya Bunda, tentang sabar ya. Ketakwaan bisa kita ajarkan ke anak-anak kita melalui keteladanan ya. Insya Allah masa anak-anak tidak akan terulang kedua kali. Bismillah, kita belajar bersama dengan berkolaborasi dengan pasangan untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang solih-solihah. Masya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa langsung kita praktekkan ke anak-anak ya. Kita bisa lebih bersabar lagi dalam membimbing anak-anak kita ini. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf jika selama memandu kegiatan dari awal hingga akhir terdapat hal ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Bismillah, kita bersama-sama belajar untuk lebih bersabar lagi, untuk menumbuhkan ketangguhan dan ketakwaan anak-anak kita melalui keteladanan kita sebagai orang tua maupun guru. Anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang takwa, anak-anak yang solih-solihah, yang akan menjadi pahala-pahala buat kita lewat doa-doa anak kita yang dimanjatkan oleh anak kita semuanya. Baiklah, ayah bunda yang dirahmati Allah, saya bertemu di kegiatan parenting di bulan September mendatang. Marilah kita akhiri parenting pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.